Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Alicia, NIM 19026014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Baiklah, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Yang pertama itu ada faktor karakteristik bahan. Faktor karakteristik bahan termasuk di dalamnya seperti senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu yang menjadi bubur kertas. Proses sizzing atau proses penambahan perekat pada penemuan kertas dilakukan agar tinta yang dipakai untuk menulis tidak mengambang pada kertas. Proses pemutihan kertas merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi daya tahan kertas karena dapat membuat kertas menjadi rapuh. Yang kedua ada lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning, kecoklatan, dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga, ada tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau gam arabik. Selanjutnya ada perekat. Perekat dibedakan menjadi perekat natural dan simetris. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi. Akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat, menimbulkan noda pada kertas. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai faktor lingkungan. Seperti bahan organik lainnya, kertas merupakan bahan yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada kertas diantaranya adalah yang pertama, temperatur dan kelembaban udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendur dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, akan memutuskan ikatan rantai kimia pada saat selulosa kertas sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur pada bahan koleksi adalah termometer. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan adalah higrometer. Adapun jenis alat yang dapat mengukur temperatur dan kelembapan sekaligus dikenal dengan nama termoigograf. Yang kedua itu ada cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh mengelantang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar karena pengaruh cahaya. Lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Yang ketiga ada polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Debu, kotoran, dan partikel lainnya yang berasal dari udara dapat merusak kertas, yaitu antara lain kertas mudah tergores karena gesekan, partikel debu akan masuk ke sela-sela halaman buku, partikel debu pada lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda permanen, kotoran dan partikel padat seperti jelega dapat menimbulkan suasana asam yang dapat merusak kertas.
Selanjutnya, faktor biota. Faktor biota dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada jamur, yang kedua itu serangga, dan yang ketiga hewan pengerat seperti tikus. Selanjutnya ada faktor manusia. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati, baik yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka, dapat menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Di antaranya yang pertama, penanganan secara umum melipat buku sebagai tanda batas, makan dan minum di ruangan koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur. Yang kedua itu ada reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti mikrografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan upaya dalam melestarikan bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilitan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Yang ketiga, perbaikan kerusakan kecil bahan perpustakaan. Buku atau bahan perpustakaan yang robek, halaman yang terlepas dari buku-buku, atau menyatukan lembaran-lembaran lepas, biasanya menggunakan selotip atau lakban. Yang keempat, mutu jilitan pada bahan pustaka. Untuk mendapatkan jilitan yang sesuai, haruslah dipikirkan maksud dan tujuan serta bentuk jilitannya. Umumnya pustakawan menginginkan bentuk jilitan yang kuat tanpa memikirkan kesesuaiannya, sehingga seringkali justru dapat menyebabkan kerusakan. Yang kelima, pemakaian yang berlebihan. Pustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilitan menjadi kendor dan kumal. Selanjutnya ada faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi karena bencana dapat datang tiba-tiba, tanpa diduga. Bencana dibagi menjadi 2, yaitu bencana yang disebabkan oleh alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Bencana alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.